Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Bosbika dari kelas S6E dengan NPM 2021 145000634. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar yang berjudul "Jika Seandainya Saya Jadi Guru, Bagaimana Caranya untuk Menjadi Pribadi Guru yang Dapat Disenangi oleh Murid, Guru, Kepala Sekolah, dan Memotivasi Diri Sendiri, Murid, dan Guru jika ada masalah." Maka yang akan saya lakukan adalah yang pertama itu cara menjadi pribadi guru yang dapat disenangi oleh murid. Yang pertama itu menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dengan penuh perhatian ketika murid berbicara tentang masalah atau kekhawatiran mereka. Tunjukkan empati kita dan beri dukungannya. Contohnya, mendengarkan pendapat, curahan hati seorang murid dapat membantu saya lebih dekat dengan siswa. Lalu yang kedua, menjadi teladan. Tunjukkan sikap yang positif, kerja keras, dan integritas dalam segala hal yang Anda lakukan. Menjadilah contoh yang baik bagi murid-murid. Lalu memberikan contoh yang baik seperti mengucapkan kalimat yang sopan, selalu mengutamakan salam dan sopan. Lalu yang ketiga itu memberikan dukungan. Berikan dukungan kepada setiap murid untuk mencapai potensi mereka. Beri pujian untuk pencapaian mereka dan bantu mereka ketika mereka mengalami kesulitan. Memberikan motivasi kepada siswa agar siswa terus belajar. Lalu yang keempat itu menunjukkan keterlibatan. Tunjukkan minat dan keterlibatan dalam kehidupan dan perkembangan murid di luar ruang kelas. Ini bisa berupa menghadiri acara sekolah mereka atau memberikan bantuan tambahan saat diperlukan. Lalu menciptakan lingkungan yang belajar yang positif. Menciptakan suasana kelas yang ramah dan inklusif di mana setiap murid merasa diterima dan dihargai. Jadi saya akan membuat lingkungan kelas saya menjadi nyaman dan tidak gaduh. Yang keenam itu berinteraksi secara positif. Berkomunikasi dengan murid secara positif dan hormat. Dengarkan pendapat mereka dan beri mereka kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Lalu yang ketujuh, mengembangkan hubungan yang kuat. Bangun hubungan yang kuat dan penuh kasih dengan murid Anda. Ini bisa melibatkan mengenal mereka secara individu dan memperhatikan minat serta kebutuhan mereka. Lalu yang ke-8 itu menjadi fleksibel dan responsif, terbuka terhadap kebutuhan dan preferensi individu murid. Fleksibel dalam pendekatan pembelajaran untuk memastikan bahwa setiap murid merasa dihargai dan didukung. Yang ke-9 itu menggunakan humor dengan bijak. Gunakan humor untuk menciptakan suasana yang santai dan menyenangkan di kelas, tetapi pastikan untuk tidak menyinggung atau merendahkan murid. Yang ke-10 itu mengakui kekurangan dan terus belajar. Jadi sebagai guru juga kita harus mengakui apa saja kekurangan kita dan harus sering mengevaluasi diri kita sendiri. Jadilah guru yang bersedia mengakui kesalahan dan terus belajar dan berkembang. Ini menunjukkan kepada murid bahwa saya juga manusia dan memiliki ruang pertumbuhan. Lalu yang kedua itu cara menjadi pribadi guru yang tidak. Contoh menjadi baik. Selanjutnya, cara menjadi guru yang disenangi guru lain dan kepala sekolah. Yang pertama itu kolaboratif dan berbagi pengetahuan. Jadi seseorang yang suka bekerja sama dengan rekan guru lainnya, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya secara terbuka dan kooperatif. Jadi sebagai seorang guru juga harus bisa bekerja sama dengan guru lainnya. Lalu yang kedua itu menjadi pekerja yang efektif, terlibat dalam tim sekolah dan proyek kolaboratif,
dengan sikap yang konstruktif dan berkontribusi aktif untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga itu menunjukkan keterampilan komunikasi yang baik, berkomunikasi dengan jelas, hormat, dan efektif dengan rekan kerja dan kepala sekolah. Dengarkan dengan penuh perhatian dan berikan umpan balik secara positif. Jadi kita harus berkomunikasi dengan guru lainnya dengan jelas, baik itu kepada guru maupun kepada kepala sekolah. Yang kelima itu yang keempat itu menjadi kolaborator yang inovatif. Ajukan ide-ide baru dan inovatif untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan belajar di sekolah. Berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum dan program sekolah. Jika kita mempunyai pendapat tentang apa yang ingin disampaikan untuk keberlangsungan sekolah, sebaiknya itu disampaikan. Lalu yang kelima itu ada menjadi mentor yang terbuka. Jika memiliki pengalaman atau keahlian yang berharga, bersedia untuk menjadi mentor bagi rekan-rekan guru yang membutuhkan bimbingan tambahan. Yang keenam, menunjukkan komitmen terhadap sekolah. Tunjukkan dedikasi dan komitmen Anda terhadap visi dan misi sekolah. Berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan mendukung program-program yang ditetapkan oleh kepala sekolah. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara saya memotivasi diri saya sendiri saat menghadapi masalah, yang bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu komunikasi secara terbuka. Berbicaralah secara terbuka dan jujur tentang masalah yang dihadapi. Ajak guru dan murid untuk berbagi pandangan mereka dan cari solusi bersama. Lalu yang kedua itu memberikan dukungan. Tunjukkan kepada guru dan murid bahwa saya peduli dengan situasi mereka, berikan dukungan moral dan tawarkan bantuan jika diperlukan. Tetapkan tujuan yang realistis, bantu guru dan murid untuk menetapkan tujuan yang dapat dicapai dalam mengenal masalah tersebut. Lalu pastikan tujuan tersebut realistis dan dapat diukur. Yang keempat, memberikan apresiasi. Hargai upaya dan prestasi baik dari guru dan murid dalam mengatasi masalah. Hal ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk terus berjuang. Dan yang kelima, memberikan inspirasi, cerita inspiratif atau contoh sukses dari orang lain yang pernah menghadapi masalah serupa dan berhasil mengatasinya. Ini dapat memberikan dorongan semangat. Lalu selanjutnya itu ada mensugesti diri sendiri. Salah satu cara untuk memotivasi diri sendiri adalah dengan memberikan sugesti positif atau berpikir positif kepada diri kita. Teknik ini dipercaya merupakan salah satu solusi untuk menimbulkan semangat dalam diri yang berada jauh di dalam bawah sadar dan membangkitkan motivasi yang terpendam. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempraktekkan self-hypnosis. Hal ini karena memang sudah banyak buku motivasi yang membahasnya. Lalu salah satunya itu berdiri di depan cermin, menatap mata kita sendiri dan memberikan afirmasi positif kepada diri kita. Lalu tentukan target belajar yang memotivasi dan spesifik. Setelah mengetahui alasannya, alangkah selanjutnya kita menentukan targetnya. Ada baiknya untuk menentukan target yang lebih spesifik dan terukur. Misalnya saja jika nilainya saya itu sebelumnya C, maka semester depan saya harus mendapatkan nilai A. Lalu mengubah kebiasaan yang tidak mendukung. Untuk menambah semangat belajar, cara memotivasi diri sendiri yang perlu dilakukan juga adalah tentu dengan mengubah kebiasaan yang tidak terlalu bermanfaat atau tidak mendukung. Mengubah kebiasaan ini memang tidak mudah, jadi perlahan saja. Jadi misalnya seseorang terlalu banyak scrolling sosial media di tengah waktu belajarnya sehingga tak sadar sudah 30 menit waktu terhubung percuma, maka solusinya itu mengubah kebiasaan ini dapat menerapkan sistem pembagian waktu. Lalu itu ada mulai dengan perlahan tapi konsisten. Seperti yang disebutkan tadi, kita harus memulai perlahan saja, namun harus juga konsisten.
Lalu pilih cara belajar yang sesuai. Setiap orang memiliki pendekatan yang berbeda dalam belajar karena kemampuan untuk menyerap ilmu juga tidak sama tingkatannya. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.